Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Kali ini banyak banget yang menanyakan apakah benar DC Kredit Pintar akan datang ke rumah, lalu apa yang harus kita persiapkan. Nah, tentunya kasus ini akan banyak ditanyakan oleh nasabah-nasabah kredit pintar yang melakukan gagal bayar ya. Dalam artian gagal bayarnya ini bukan karena disengaja, bukan karena mereka hanya ingin meminjam di kredit pintar lalu menghilang dan tidak mau membayar ya. Tapi kasusnya ini kebanyakan adalah karena mereka meminjam di kredit pintar ini hanya untuk menutupi hutang-hutang pinjol yang sebelumnya gitu. Dan ternyata ini banyak banget kasusnya, dan ya mungkin karena memang di Indonesia ini sedang marak-maraknya ya, sedang banyak sekali orang-orang yang terjerat dengan pinjol ini ya. Dan salah satunya adalah kredit pintar ya. Dimana kredit pintar ini memang awalnya tuh manis banget ketika teman-teman misalkan belum melakukan pinjaman ya di kredit pintar, lalu tergiur dengan iklan-iklan yang mereka jalankan baik di media sosial seperti di Facebook, di Instagram, atau misalkan ketika kalian nonton YouTube mungkin ada iklan mereka yang lewat di mana sangat menggiurkan, dan mereka menawarkan pinjaman dengan jumlah pinjaman maksimum adalah 20 juta dengan tenor bisa sampai 12 bulan. Nah, mereka mengiming-imingi dengan bunga yang rendah, misalkan dengan tenor yang lama gitu ya. Tapi tetap saja yang namanya pinjol ini bunganya tetap tinggi, dan ini riba ya teman-teman. Untuk umat muslim ini riba, dimana akan sangat berdampak sekali ke kehidupan kita, terutama untuk masalah rezeki ya. Dan itu sudah sangat jelas sekali kalau di Islam itu riba itu akan sangat menghancurkan kehidupan kita ya, terutama untuk rezeki, di masalah rezeki ya. Nah, di kredit pintar ini, di aplikasinya sendiri, kemarin memang banyak yang mengeluh ya karena mereka sudah tidak meminjamkan lagi dana, tidak bisa mencairkan lagi dana. Kemudian sempat juga kredit pintar ini mengalami error dengan alasan perbaikan sistem, dan banyak sekali orang-orang yang ternyata berharap bahwa kredit pintar ini bangkrut ya. Bagi sebagian orang mungkin pinjol ini membantu gitu ya, membantu mereka pada saat kesusahan atau pada saat kepepet membutuhkan dana. Padahal pada kenyataannya, kalau misalkan ada orang yang sudah terjerat dengan pinjol, maka ini sungguh sangat sadis sekali pinjol-pinjol ini ya. Termasuk kredit pintar ini aplikasi yang sangat sadis sekali menurut saya. Kenapa dibilang sadis? Karena memang di awal mereka itu pada saat nasabahnya itu belum mengajukan pinjaman, mereka itu terus mengiming-imingi untuk segera pinjam, untuk segera pinjam, untuk segera pinjam di kredit pintar. Nah, ternyata setelah si nasabah itu melakukan pinjaman di kredit pintar, ternyata mereka itu misalkan nih jatuh tempo, misalkan kalian pinjam 2 juta misalkan ya, dengan tenor 3 bulan dengan cicilan per bulannya misalkan 1.200.000. Nah, misalkan jatuh temponya itu pada tanggal 1. Nah, kalian 5 hari sebelum jatuh tempo itu sudah diwanti-wanti oleh mereka, sudah diteror baik lewat telepon, baik lewat WhatsApp untuk segera melunasi tagihannya seperti itu ya. Jadi memang mereka itu manis di awal, manis setelah kita terpikat oleh janji manisnya mereka, lalu kita mencairkan dana. Nah, untuk selanjutnya saat penagihannya itu mereka terus meneror, terus mengintimidasi, sampai pada akhirnya si nasabah itu menjadi panik untuk segera melakukan pembayaran tagihannya ya. Nah, inilah masalahnya. Pada saat nasabahnya itu panik, mereka
si nasabah ini akan segera mencari dana, baik itu menghalalkan segala cara ya, dalam artian misalkan ada yang sampai pinjam ke teman, ada yang sampai pinjam ke orang tua, ke saudaranya, ada yang lebih parah lagi misalkan mereka pinjam ke pinjol lagi ya, ke pinjol lain misalkan, ke pinjol baik yang legal ataupun ilegal. Nah, inilah yang jadi problemnya ya, yang sehingga ini bisa mengakibatkan hutang si nasabah ini akan menjadi sangat menumpuk. Nah, pada saat nasabahnya itu misalkan tidak mendapatkan pinjaman kembali dari orang lain, dari aplikasi-aplikasi pinjol lainnya, nah banyak sekali nasabah yang melakukan gagal bayar ya. Nah, dan inilah problem selanjutnya, di mana sebelum jatuh tempo sudah ditagih terus menerus sampai waktunya jatuh tempo. Nah, setelah jatuh temponya usai lalu terjadilah gagal bayar. Nah, setelah gagal bayar pun ini masih juga diteror, dan ini sangat bahaya. Ini jika kalian belum kuat mental, maka akan membuat mental kalian sangat down, sangat terpuruk, sangat gelisah gitu ya, sehingga kalian pun bingung, mengalami kebingungan bagaimana cara untuk melunasi setiap tagihannya gitu ya. Nah, mereka itu biasanya mengancam misalkan dengan ancaman seperti data nasabah akan dilaporkan ke BI Checking misalkan. Jadi di seliknya nanti kena blacklist, gak akan pernah bisa dapat pinjaman di fintech manapun, misalkan di pinjol manapun atau di perbankan manapun. Nah, ini bagi sebagian orang akan menjadi sangat kepanikan. Nah, sehingga banyaklah orang-orang yang stres, yang galau, yang tentunya malah semakin banyak terjerat oleh pinjol-pinjol lainnya juga ya, demi untuk melunasi hutang di kredit pintar ini. Nah, adapun yang si DC yang online-nya itu, mereka misalkan mereka mengkonfirmasi benar, misalkan ini alamat Anda ini di sini, misalkan alamat kerja Anda di sini, tolong siapkan misalkan ya, nanti DC lapangan kita akan segera menghubungi Anda untuk datang ke rumah, dan tolong Anda ada di rumah gitu ya, persiapkan Anda ada di rumah. Nah, bagi sebagian orang ini sangat-sangat menjadi ketakutan ya. Nah, padahal kalian tuh harusnya tenang, kalian harus mengambil sikap yang tenang, karena bagaimanapun ini memang resiko kalian yang melakukan gagal bayar. Dan kalian ibaratnya tuh kalau misalkan ada DC lapangan tuh gak usah panik berlebihan, karena pada kenyataannya mereka itu sama kok, manusia. Mereka itu mau datang kapanpun ke rumah kita untuk menagih. Jika misalkan kalian memang belum ada dana untuk membayarnya, kalian tinggal bilang aja bahwa kalian itu memang belum ada dana untuk membayarnya gitu kan. Jangan pernah kalian sekali-kali menjanjikan misalkan tanggal sekian ada dananya gitu, aku akan membayarkan tagihannya gitu kan. Nah, jangan pernah sekali-kali seperti itu jika kalian memang belum ada dana ya. Bilang aja ke DC lapangannya yang datang ke rumah itu, kalian belum ada dana, bahkan tidak tahu kapan akan bayarnya, tapi kalian menunjukkan rasa kooperatif dalam artian kalian menunjukkan bahwa kalian tuh mau bayar, sebetulnya kalian tuh mau bayar, cuman memang keadaannya seperti ini, kalian ekonominya sedang sulit, jadi kalian melakukan gagal bayar gitu kan, seperti itu. Jadi tidak usah takut, gak usah panik untuk kalian yang melakukan gagal bayar ya di kredit pintar ini, karena walau bagaimanapun juga ya hutang memang harus tetap dibayar, tapi usahakan kalian jangan malah mencari hutangan lain atau pinjaman lain, baik itu ke keluarga atau ke yang lainnya, dan terutama jangan pernah sekali-kali kalian malah pinjem ke pinjol lagi, baik yang legal maupun yang ilegal ya, karena ini akan membuat hutang kalian menjadi semakin menumpuk ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mengalami
yang mengalami gagal bayar di kredit pintar, jangan panik kalau misalkan mereka ada ancaman, misalkan DC-nya mau datang ke rumah. Ya biarkan saja, kalian ikhlas untuk menerimanya, dan kalian benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertobat, untuk tidak pernah mengambil pinjaman dimanapun, terutama di pinjaman yang riba seperti pinjol ini ya. Karena ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru malah membuat masalah baru dan berkepanjangan gitu ya. Jadi stop, tolong banget stop pinjam di pinjaman online, dan kalian segeralah bertobat untuk tidak melakukannya lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Tolong support terus channel Info Bebas Pinjol dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya lebih banyak lagi konten yang akan diproduksi ke depannya, sehingga lebih banyak juga orang yang bisa mendapatkan manfaat, dan semoga lebih banyak lagi orang yang bisa terbebas dari pinjaman online ini, baik yang legal maupun ilegal ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.